Halo guys, welcome back to channelnya Lucy. Hari ini adalah video perdana kita mulai dengan program ngobrol sama ahlinya. Jadi ini video pertama kali dan hari ini kita akan ditemenin ngobrol sama orang yang luar biasa. Masih muda, ganteng lagi. Umurnya baru 23 tahun. Tapi beliau sudah independen secara finansial. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol, topiknya hari ini adalah bagaimana caranya untuk mengatur keuangan terutama untuk generasi Z dan generasi milenial. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol masuk ke topik, mendingan kita kenalan dulu nih sama si cowok ganteng ini. Namanya adalah Sandy Franky. Nah, Sandy boleh ceritain background-nya apa yang dikerjain dan udah berapa lama di bidang tersebut? Oke, halo semuanya, salam kenal semuanya ya. Oke, selamat datang juga buat orang-orang yang viewersnya ini ya, buat konten YouTube channelnya Cilusi ya. Ya, selamat datang. Perkenalkan teman-teman, nama saya Sandy Franky, teman-teman. Usia saya 23 tahun, saya ini orang entrepreneur ya teman-teman ya. Nah, bidang bisnis saya sih di bidang industri keuangan teman-teman. Waktu itu start bisnis kita dari usia 18 tahun, artinya dari SMA ya teman-teman. Waktu itu aku start bisnis usia 18 tahun di SMA kelas 2, teman-teman. Langsung masuk ke industri jasa keuangan, seperti itu. Nah, plus minus sudah 5 tahun, sampai sekarang usia 23 tahun. Seperti itu, Ci. Oh, oke. 23 tahun. Dan aku ada intipin profilnya, di situ katanya Sandy itu berprestasi dan dapat penghargaan sebagai MDRT. Nah, ini kan luar biasa nih. Yes. Yang aku kenal, teman-teman aku yang MDRT itu rata-rata mami-mami. Nah, ini umur 23 udah MDRT. Tapi mungkin banyak audiens aku yang belum tahu apa itu MDRT. Mungkin Sandy mau jelasin dikit apa itu MDRT? Boleh sedikit ya, gambaran besarnya aja ya. Teman-teman, jadi kalau MDRT itu di industri jasa keuangan salah satu penghargaan yang cukup keren lah ya teman-teman ya. Karena penghargaannya itu dari dunia teman-teman, bukan dari Indonesia MDRT. Jadi MDRT itu kalau teman-teman searching di Google, dia itu $1 million round table. Jadi artinya yang di industri jasa keuangan, mereka bisa menjual jasa keuangannya ini cukup baik setiap tahunnya. Artinya omsetnya di atas 500 juta setiap tahun. Biasa sih kalau kita convert, di beberapa perusahaan omsetnya 1 M-an lah teman-teman dari penjualan pribadi ya, bukan grouping, bukan dari franchise-franchise-nya ya teman-teman, kayak gitu. Wah, luar biasa kan? Itu omsetnya segitu gede, umur masih muda. Jadi ini nggak salah ngobrol kita kalau mau nanya-nanya mengenai perencanaan keuangan. Nah, kenapa Yes. perencanaan keuangan kita mau bahas hari ini? Karena sebenarnya kan as we know ya, di sekolah-sekolah itu tidak ada mata pelajaran yang ngajarin perencanaan keuangan. Jadi, Betul. kalau kita kerjaan sehari-harinya memang kebetulan tidak berhubungan dengan dunia keuangan, kita kayak nggak ada pegangan gitu, nggak ada guidance-nya bagaimana mengatur keuangan kita. Sehingga meskipun penghasilan itu naik dari tahun ke tahun, tapi kayak nggak kesimpan-simpan. Betul. Karena Itu kan gaya, yang mitos, ya itu yang jadi permasalahan banyak orang ya, Ci ya, betul ya, betul. iya, gaya hidupnya naik, belanjaannya tambah mahal, makannya, nongkrongnya naik kelas juga. Jadi akhirnya nggak ketabung. Nah, menurut Sandy sendiri, seberapa penting sih untuk merencanakan keuangan? Jadi gini, teman-teman ya, kalau misalnya perencanaan keuangan menurut saya itu salah satu hal yang sangat penting buat kita masukin dalam hidup kita ya. Kita harus pelajarin gitu loh. Apalagi dulu Sandy masuk ke industri jasa keuangan dari usia 18 tahun, yang tadi yang nggak melek secara finansial, jadinya melek secara finansial. Kalau dulu kan, yang namanya anak muda usia 18 tahun ya, Ci, dapat income pertama nih, 3,5 juta. Wah, kayaknya pengen foya-foya, traktir semua temen ya kan. Dulu awal-awal kayak gitu tuh. Nah, cuman pikir-pikir lagi, ini income makin lama makin naik nih. Terus yang ditanggung makin banyak, ya kan? Dan Sandy pun salah satu generasi sandwich. Jadi yang harus nanggung atas, ya kan? Nanggung istri juga, ya kan? Yang kedepannya akan nanggung anak nih. Iya. jadi jadi kita harus pelik secara finansial gimana aturnya ya. Sementara kalau di industri jasa keuangan, mungkin di bisnis networking juga kan sama ya. Kita harus ada branding, show off, ya kan? Ada barang-barang mahal yang mungkin kita harus beli biar orang-orang melihat kita, ya kan? Di samping itu ya. Iya. Nah, di situ dulu Sandy melihat financial planning itu penting banget, teman-teman. Jadi Sandy dulu pertama kali stepnya buat belajar financial planning, ambil gelar RFP tuh, teman-teman. Di situ jadi ngerti tuh, future value, present value, gitu. Nilai yang sekarang dan nilai yang nanti. Sesimpel itu sih, teman-teman. Waktu itu aku belajar, pas ngeliat future value aja udah deg-degan, Ci. Jadi ngitung dong, ya kan? Wah, Iya. ternyata biaya kuliah sekarang misalnya di Jabodetabek 100 juta.
Nggak taunya dengan ada yang namanya inflasi, ya kan, 18 tahun ke depan, itu bisa naik 4 kali lipat. Itu luar biasa banget. Jadi sekitar 400 sampai 500 juta itu manajemen. Belum kalau anak kita maunya kedokteran dan lain-lain ya, Ci ya. Jadi Ya, ya. hitung-hitung, wow, besar banget ya. Wah, ini disebut ini dibutuhkan perencanaan keuangan nih, financial planning. Kalau enggak, duit kita mungkin bakal berantakan di kedepannya. Jadi kalau menurut saya sih financial planning itu simpelnya gini, Ci. Kita mau menunda kesenangan saat ini buat senang yang lebih besar ke depannya, atau mau senang yang biasa-biasa aja sekarang kita nikmatin, tapi kedepannya kita pusing. Sesederhana itu sih sebenarnya. Jadi mau mikirin sekarang apa nanti, kayak gitu. Iya, iya, iya. Mau nggak mau tetap harus akan dipikirkan ya. Nah, kalau Mau emang nggak mau. kalau emang segitu pentingnya, San, buat orang-orang yang bukan di background keuangan, yang nggak sekolah kayak Sandy untuk dapat RFP or whatever itu, bagaimana untuk merencanakan keuangan? Apakah sampai perlu hire seorang professional financial planner? Sebenarnya itu perlu juga ya, kalau misalnya kita benar-benar awam dan kita punya budgetnya juga, sebenarnya buat kita pengetahuan dasarnya nggak apa-apa teman-teman, biar kita tahu gambarannya gitu loh. Nah, biasanya perencanaan keuangan itu sebenarnya bantu ini cuman basic aja sih teman-teman. Basicnya itu gini teman-teman, jadi kalau kita mau merencanakan financial planning kita, yang paling penting di awal adalah kita bikin financial map-nya kita. Financial map. Nah, financial map itu kita jadi tulisin nih kebutuhan kita di masa depan, teman-teman. Yang penting life goals ya, bukan lifestyle ya, teman-teman ya. Bukan yang nge-mall, bukan ngopi ya. Life goals. Jadi beli rumah kapan? Ya kan, harganya berapa sekarang? Terus sekolah anak pertama, SD, SMP, SMA, butuhnya berapa? Mau di mana? Bikin tuh di Excel. Jadi dulu Sandy waktu usia 19 tahun bikin di Excel seperti itu. Ya kan, udah direncanain semuanya. Mobil pertama mau belinya kapan? Harganya berapa? DP-nya berapa? Nah, disitulah kita dapetin angkanya, angka sekarang, dan angka 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan. Nah, tugas kita di financial planning, udah kebuka nih financial map-nya, tinggal cari uangnya, Ci. Kayak gitu. Tinggal cari uangnya udah dapet, tinggal kita investasiin ke instrumen yang tepat. Misalnya, untuk beli rumah yang harganya 2 miliar misalnya ya, itu kan cukup panjang misalnya planningnya, mungkin buat 5-6 tahun ke depan. Ya kan? Nah, buat ngumpulin DP-nya, kita bisa tuh taruh di instrumen investasi. Contohnya yang simple-simple reksadana deh, ya, yang nggak terlalu riskan dulu, yang buat orang awam gampang terimanya. Taruh di reksadana. Daripada kita taruh di bank, duit kita mendingan taruh di reksadana yang ada bunganya. Misalnya bunga 8% sih setiap tahun. Yang harusnya tadi 2M kita nabung 5 tahun itu mungkin 10 juta, 12 juta sebulan, tapi gara-gara ada bunga dari reksadana, kita bisa lebih sedikit nabungnya gitu. Jadi lebih enak. Seperti itu. Nah, financial map itu penting. Jadi kalau misalnya kita hire financial planner pun, pasti yang diajarin pertama kali kita disuruh financial check up dulu income kita berapa, pengeluaran kita berapa sekarang, terus bikin financial map. Seperti itu. Nah, teman-teman kalau mau bikin financial map, bisa di googling kok. Banyak yang bahas seperti itu kok. Oke, yang ada kayak piramida-piramidanya itu ya? Iya, piramida, ada yang bentuknya Excel, kotak-kotak gitu, macam-macam sih. Oke. Kalau secara garis besar, San, yang namanya perencanaan keuangan tuh mencakup apaan aja sih? Financial keuangan itu mencakup apa aja? Yang pertama nih, yang kita harus, kalau kita ngomongin tadi Cici bilang piramida ya, ya, yang pertama kali nih, kita tuh nggak boleh langsung naruh uang kita di tempat yang spekulasi. Kadang-kadang nih, orang udah punya dapat uang, apalagi anak muda kan pengen cepet kaya tuh, instan-instan mau ya. Jadi ada investasi bodong aja diinvestasiin sama mereka. Itu yang kacau. Sampai nggak melihat data, nggak melihat objektif, nggak melihat legalisasinya segala macam. Nah, jadi kalau kita gambarin segitiga, sebenarnya spekulasi itu ada di paling akhir. Itu untuk spekulasi. Nah, di bawahnya adalah investasi atau kebutuhan dasar yang dibiayain. Yang paling dasar adalah proteksi. Nah, kadang-kadang orang terbalik nih, belum memproteksi dananya mereka sendiri, ya kan, dari resiko-resiko yang bakal terjadi, tapi mereka langsung berinvestasi, itu yang salah tuh. Atau beli barang-barang branded, itu yang lebih parah lagi, Ci. Jadi, mencakup 3 hal, proteksi dana kita, ya kan, terus investasikan dana kita, yang ada lebih benar-benar duitingin spekulasi, itu nggak apa-apa. Kayak gitu. Nah, tabungan sendiri jatuhnya di mana itu? Pernah dengar video YouTube ya? Itu ada SIP namanya, SIP. Ada saving, investment, sama protection, right? Nah, di mana posisinya? Mana yang harus duluan nih? Pertama kali yang kita harus siapin adalah saving. Saving itu aku masukin kolom ke si proteksi sih sebenarnya kalau kita ngomongin segitiga tadi ya.
Nah, buat dana proteksi ini yang kita siapin itu dua hal sebenarnya. Kita simpan uang kita 10% aja dari income kita. Gak usah banyak-banyak deh, 10-20% aja Pak. Udah oke kok. Itu kita simpan di tempat yang liquid. Contohnya, misalnya deposito tabungan bank biasa ya, atau di reksadana pasar uang yang nggak ada resikonya gitu loh. Jadi kita taruh uang di sana 3 bulan pengeluaran kita, Ci, kalau kita masih single. Nah, tapi kalau misalnya kita udah ada tanggungan, mungkin 6-12 bulan. Jadi kalau misalnya yang karyawan nih, ya kan, tiba-tiba di PHK, kayak dari corona seperti ini kan, kita udah ready nih, selama 12 bulan pun kalau misalnya terjadi resiko kita nggak bisa mendapatkan income, kita tetap bisa survive. Kayak gitu. Jadi 3 bulan, 6 bulan, sampai 12 bulan pengeluaran. Itu dicicil aja, jangan ada dapat THR, dapat bonus atau dapat profit besar dari bisnis, tiba-tiba kita tembrekin semua buat dana darurat. Enggak juga, teman-teman. Santai aja. Jadi financial planning sebenarnya fleksibel kok. Kita cukup 10% sampai 20%, atur-atur gitu. Cicil-cicil aja nanti sampai mencukupi kebutuhan kita sampai 12 bulan. Nah, di samping itu 10 sampai 20% itu dibagi juga teman-teman untuk membeli proteksi. Jadi biar jangan menanggung resiko hidup sendiri, teman-teman ya. Kita kan juga bisa terjadi nih, udah financial goals, pengen investasi beli rumah, ya kan, pengen sekolahin anak di mana, ya kan, investasi bener, kita udah ngerti nih, cari uangnya, kita make money kita udah ngerti juga. Nah, cuman nggak ada yang tahu di tengah-tengahnya, misalnya dari risiko sakit, orang tua sakit, ya kan, anak kita sakit, uang investasi bisa tergerus tuh, kayak gitu, gara-gara harus bayar rumah sakit. Mendingan kita bagi dua, bikin dana darurat dan proteksi kayak seperti insurance, seperti itu. Oke. Jadi yang paling penting adalah proteksinya dulu, baru lanjut ke investment. Ya, investasi malah terakhir ya. Cuma banyak anak muda zaman sekarang ada duit lebih dikit langsung cicil ini, cicil itu, cicil ini, cicil itu. Gimana menurut Sandy? Nah, ini juga yang kesalahannya ya, stigmanya yang salah kayaknya di anak muda. Yang dia pikir dia berinvestasi. Padahal yang dia investasikan itu hal yang nggak produktif, Ci. Kalau kita mau investasi itu boleh, cuma sedini mungkin. Tapi catatannya investasi yang menghasilkan atau investasi yang produktif. Kayak gitu. Contoh nih, ya, kita berinvestasi itu untuk ke instrumen investasi beneran, saham, reksadana, emas, yang harganya mungkin ke depannya akan naik. Atau kita cicil properti yang untuk disewakan. Nah, stigmanya juga kadang-kadang buat yang Gen Y ke atas tuh, Gen X ya, dia pikir kalau dia beli rumah, buru-buru nih, buat dia show off ke saudara dia dan teman-teman dia pikir itu investasi. Harga pasti naik. Enggak. Karena kalau misalnya kita beli properti buat ditinggalin, sebenarnya kan ada cost yang kita keluarkan. Betul, bayar listriknya, bayar pajaknya, ya kan. Kecuali kita beli properti pertama itu untuk disewakan fokusnya. Jadi ada cash flow yang akan masuk tuh, Ci. Seperti itu. Jadi untuk investasi, lebih bagus sih kita cari instrumen-instrumen, jangan berinvestasi berdasarkan profitnya. Ya, jadi kita buta tuh. Tapi berinvestasilah sesuai dengan tujuan keuangan kita, yang kita udah bikin di financial map, yang tadi itu. Jadi, misalnya udah kita hitung dengan bunga 8%, 3 tahun lagi anak kita masuk SD, butuh uang segini nih. Misalnya, katakanlah 20 juta. Nah, 20 juta ini kita convert, per bulannya kita harus investment berapa nih di reksadana ini? 200.000. Ya udah, dengan bunga 8%, 200.000 aja kita konsistenkan aja gitu loh. Oke. Jadi cari instrumen, jangan berdasarkan profit, seperti itu. Oke. Cuma zaman sekarang ini kan ekonomi lagi nggak stabil juga nih, San. Seberapa beresiko sih si reksadana, saham, dan lain-lain itu? Oke, jadi gini, kalau misalnya kita ngomongin lagi krisis ya, Ci ya. Aku ngomong agak history, nggak apa-apa ya, Ci ya? Yes, nggak apa-apa. Jadi gini, aku suka banget belajar dari mentor-mentor aku gitu loh. Aku ikut seminar cukup banyak juga, dan aku cukup dekat juga sama mereka gitu loh, kayak Pak Tung, Miss Mary gitu ya. Jadi aku suka ngobrol dengan mereka, dan mereka suka pesan, di setiap krisis pasti muncul orang kaya baru, ya kan? Jadi kalau kita mau kaya, mau mengumpulkan kekayaan, sebenarnya kita harus tahu roda ekonomi atau pola ekonomi berjalan tuh di dunia itu seperti apa gitu loh. Nah, kalau kita memang fokusnya udah bisa make money dan kita punya uang, sebenarnya kita harus make money itu kita kumpulkan dan kita convert menjadi aset yang bertumbuh itu selama 9 tahun sih. Biasanya di angka-angka nol nih, kayak persis 2020 ya, 2010, 2000, 2030 ke depan, pasti ada krisis lagi. Nah, kita harus siapin uang cash. Nah, permasalahannya kata Cici kan tadi beresiko investasi ya. Sebenarnya nggak beresiko juga kalau kita tahu momentumnya. Kalau kita udah pelajarin, makanya investasi paling penting yang pertama dibandingkan finansial, investasi layar ke atas dulu.
Jadi kita tahu ternyata krisis ini itu opportunity. Kalau kita tahu timing masuknya, kapan beli propertinya, kapan beli reksadananya, kapan beli sahamnya, itu krisis malah jadi momentum kita buat makin kaya, Ci. Balik sedikit ke konsep yang beli-beli itu ya, beli-beli cicil apartemen lah, cicil apa gitu. Nah, ada juga banyak yang bilang bahwa kalau nggak dipaksain, nggak kebeli nanti. Karena duitnya akan kepake-kepake terus. Jadi mendingan dia nyicil, itu udah jadi kayak komitmen, dia mau nggak mau harus bayar cicilannya. Gimana menurut seorang financial planner? Oke, patokannya gini, Ci. Jadi yang disebut maksa atau enggak itu kita sebenarnya harus ada ukuran secara angka, betul ya, Ci ya? Setuju ya? Yes. Kalau kita bilang maksa tapi angkanya nggak ada, kita bilang maksanya berarti subjektif nih, berdasarkan kata kita. Atau nggak maksanya menurut dia nih, Ci. Padahal maksa menurut kita. Nah, kita harus berdasarkan angka. Jadi income kita, contoh nih, katakan misalnya 10 juta sebulan deh, biar hitung gampang ya. 10 juta sebulan. Nah, kita mau mencicil-cicil hal yang dipaksakan tadi, kita harus hitung, jangan sampai lebih dari 30% dari income kita. Itu yang disebut dengan nggak maksa sih, Ci. Menurut Sandy ya, itu financial basic banget. Kalau kita punya penghasilan 10 juta sebulan, kita mau cicil sesuatu hal ini, entah apapun itu bentuknya, jangan lebih dari 30%. Berarti kita cuma bisa mempunyai kemampuan mencicil 3 juta aja sebulan. Kalau ternyata barang yang kita mau cicil itu cicilannya lebih dari 3 juta, fokusnya bukan mau mencicil paksain, tapi naikin income dulu, teman-teman. Bisnisnya di up. Jadi patokannya sih 30%. Cuma banyak orang tidak punya income yang stabil gitu. Jadi kayak zaman sekarang tuh, San, banyak orang yang bisnisnya bisnis online gitu, bukan kerja kantoran yang dapat gaji per bulan sekian. Gimana cara ngukurnya untuk perencanaan keuangan kalau dia punya income fluktuatif? Nah, menarik nih. Bisnisnya Sandy kan juga bisnis ya. Jadi bisnis kita pun, walaupun kita di industri keuangan itu cukup stabil income-nya ya, buat orang-orang yang modal freelance, bisnis yang tiap bulan penghasilannya beda-beda, tiap masuk rekening ya, Ci ya. Nah, menurut Sandy itu harus kita bikin perencanaan keuangannya beda sama karyawan. Waktu itu Sandy pernah belajar sama Safir Senduk. Jadi, jangan disamakan dengan kita karyawan. Kalau karyawan kan sebulan sekali kita atur. 20% buat cicilan, ya kan? 10-20% buat yang protection, sisanya buat biaya hidup. Nah, kalau kita dapatnya itu secara nggak stabil dan berkali-kali, mungkin setiap bulan, kadang-kadang sekali, 2 kali, bisa 5 kali kan, pebisnis kan, profitnya macam-macam kan, frekuensinya. Sekali dapat, itu yang kita atur. Proporsinya. Seperti itu. Jadi setiap masuk ke rekening kita, itu yang kita atur. Itu lebih bagus, Ci. Different approach jadi, contoh, iya, different approach. Jadi setiap masuk nih, misalnya, totalnya sih 10 juta sebulan. Tapi misalnya minggu pertama nih, ditransfer 2 kali, 1,5 juta sama 2 juta. Nah, itu kita atur dulu tuh, 1,5 juta gimana nih proporsinya, yang 2 juta gimana. Seperti itu lebih better sih, teman-teman. Oke. Nah, kalau seandainya nih teman-teman yang nonton video ini, mereka akhirnya sadar bahwa, oh iya, oke, saya mau coba mengatur keuangan, start dari sekarang. Tapi problemnya adalah, karena ini pandemi, banyak sekali orang yang dirumahkan dengan gajinya dipotong, atau bahkan tanpa gaji, nggak dibayar. Gimana mau ngatur keuangannya sekarang? Jadi gini, kalau misalnya teman-teman masih punya aset yang masih bisa dijual, jualah dulu lah. Kita harus turunin ego dulu, jual dulu barang-barang yang bisa kita jual dulu. Contohnya motor, mobil, ya. Misalnya kita ada properti kedua, mungkin kita bisa jual dulu. Bentukin dalam bentuk cash. Makanya, kalau misalnya kita udah tahu pola roda ekonomi itu per angka 0 bakal krisis, teman-teman sebenarnya di angka 9, di tahun 2009, 2019 ya, udah harus siap-siapin duit. Makanya yang orang-orang seperti itu tuh, Ci ya, sebenarnya dia nggak menyiapkan uangnya buat dana darurat tadi tuh. Kalau dia punya dana darurat, harusnya dia nggak masalah tuh, Ci. Dia tetap bisa mengatur keuangannya. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman telat, posisi sekarang, buru-buru punya cash dulu deh. Buru-buru punya dana darurat dulu. Karena ketika kita punya dana darurat buat 3, 6 bulan, sampai 12 bulan ke depan, otak kita jadi tenang, jadi peace lah ya. Jadi bisa berpikir untuk memikirkan gimana caranya punya income nih sekarang. Bisa melihat peluang lain. Kayak gitu. Ya, dan cari income jadi harus punya cash dulu. Bener. Yang penting ada cash, ada income dulu. Jangan terlalu kaku kali ya dengan keahliannya masing-masing. Betul, jangan kaku. Betul. Harus lihat kiri kanan. Oke. Nah, ini buat yang nonton video ini, yang udah kepikiran untuk merencanakan keuangannya, tapi masih meraba-raba peluang apa yang ada dan bisa dikerjain, nanti bisa cek di information di atas, ada
opportunity, ada peluang yang bisa teman-teman explore juga. Nah, hari ini kita belajar banyak dari Sandy. Terima kasih Sandy sudah berbagi expertise-nya, terutama untuk mengatur keuangannya buat anak-anak muda. Udah beres sih, udah lagi seru-seruin. Masih mau ya? Kalau gitu kita akan ada sesi berikutnya. Jadi teman-teman yang punya banyak pertanyaan, jangan segan-segan untuk bertanya, taruh di komen di bawah. Jadi kita akan adakan sesi berikutnya, ngobrol-ngobrol lagi dengan Sandy Frankie. Kalau teman-teman punya banyak pertanyaan, jadi kita akan jawab semua pertanyaannya teman-teman. Dan jangan lupa juga bahwa besok kita akan join lagi, akan collab lagi di IG Live. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel ini dan suka dengan konten-konten positif seperti ini, menambah banyak ilmu pengetahuan baru, so jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan video sama sekali dari channel ini. Terima kasih udah nonton dan sampai ketemu di video yang berikutnya. Bye!